وتصرف بالحكمة البالغة وبديع التقدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن التشبيه وتقدس عن النظير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، جاء بملة حنيفية بيضاء نقية، فهو السراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الشرف الكبير والتابعين لهم بإحسان وعلى أهل الهدى والهدى تسير. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan keduanya kita dapat hidup lebih baik di dunia ini, dan insya Allah ta'ala kita kelak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita semua yang berupaya untuk menunaikan sunnah-sunnah beliau dan berupaya untuk meneladani beliau kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khatib berwasiat dan berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita terus berupaya dan berusaha untuk menunaikan atau untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui dan mengawasi semua gerak-gerik kita, kapan dan dimanapun kita berada. Dan kita hendaklah terus berupaya dan berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan diri kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berangkat dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisalnya, maka kita mengetahui dan menyadari bahwasanya di antara tujuan utama dari ibadah-ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mewujudkan sifat takwa dalam diri kita semuanya. Berkaitan dengan takwa ini, para ulama telah menyebutkan dan menjelaskan bahwa takwa adalah kita menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkannya. Namun ada satu penjelasan yang cukup menarik dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian ketika ia menyatakan bahwasanya seseorang akan dapat mewujudkan sifat takwa dalam dirinya apabila ia telah benar-benar mewujudkan 4 hal. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama, al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan takut di sini tentunya bukan takut yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan takut yang membuat kita berupaya untuk menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Rasa takut yang membuat kita tidak menuruti hawa nafsu kita, melainkan kita berupaya untuk mengontrol hawa nafsu kita agar sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Di dalam surat An-Nazi'at atau surat ke-79 ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan bahwasanya adapun orang yang takut kepada kedudukan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dirinya dari menuruti hawa nafsunya, maka kelak ia akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara fungsinya adalah agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Karena apabila kita melihat di sekitar kita berbagai pelanggaran dan juga berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, kebanyakan karena seseorang jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena menuruti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur kedua, jika orang ingin mewujudkan takwa dalam dirinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal 'amalu bit tanzil, yaitu menunaikan isi Al-Quran. Tentunya kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW benar-benar meyakini dan mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi kita umatnya. Dan di dalam Al-Quran kita akan mendapati berbagai tuntunan dan pelajaran yang Allah tetapkan di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada berkaitan dengan akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur kedua, jika orang ingin mewujudkan takwa dalam dirinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal 'amalu bit tanzil, yaitu menunaikan isi Al-Quran. Tentunya kita semua sebagai umat Islam, surat ke-79 ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada satu penjelasan yang cukup menarik dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika ia menyatakan bahwasanya seseorang akan dapat mewujudkan sifat takwa dalam dirinya apabila ia telah benar-benar mewujudkan 4 hal. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan takut di sini tentunya bukan takut yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan takut yang membuat kita berupaya untuk menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rasa takut yang membuat kita tidak menuruti hawa nafsu kita, melainkan kita berupaya untuk mengontrol hawa nafsu kita agar sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Di dalam surat An-Nazi'at atau surat ke-79 ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan bahwasanya adapun orang yang takut kepada kedudukan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dirinya dari menuruti hawa nafsunya, maka kelak ia akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara fungsinya adalah agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Karena apabila kita melihat di sekitar kita berbagai pelanggaran dan juga berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, kebanyakan karena seseorang jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena menuruti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur kedua, jika orang ingin mewujudkan takwa dalam dirinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal 'amalu bit tanzil, yaitu menunaikan isi Al-Quran. Tentunya kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW benar-benar meyakini dan mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menjadi
kemudian ada juga yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada juga berkaitan dengan akhlak mulia. Di antara satu ayat atau di antara ayat yang mencakup poin-poin penting di dalam Al-Qur'an adalah ayat 36 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Yang artinya, dan sembahlah Allah Tuhan kalian, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan juga kepada kerabat kalian, dan juga kepada orang atau anak yatim dan orang-orang fakir miskin, dan berbuat baik pula kalian kepada seluruh atau para tetangga-tetangga kalian, baik tetangga yang ada hubungan kerabat ataupun tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, dan berbuat baik pula kalian semua kepada teman-teman kalian, dan juga orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita poin-poin penting di dalam Al-Quran, di mana di dalamnya berkaitan dengan keimanan, ibadah, dan juga akhlak mulia kita terhadap orang-orang sekitar kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur ketiga dari ketakwaan yang jika kita mewujudkannya dalam diri kita, maka kita dapat mewujudkan esensi dari takwa tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib adalah waridha bil qalil. Ridha bil qalil artinya kita ridha dengan apapun yang Allah tetapkan kepada kita semua, baik hal itu mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita ataupun hal itu menyenangkan kita. Dengan ridha terhadap apa saja yang Allah putuskan dan tetapkan kepada kita, maka kita akan atau menjadi hamba yang mudah bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan, dan juga mudah untuk bersabar terhadap apapun cobaan yang Allah timpakan. Dan dengan adanya ridha dalam diri kita, maka kita akan dapat membersihkan diri kita dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, dan semacamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur keempat adalah atau yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal isti'dadu li yaumil rahim, yaitu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tentunya kita semua menyadari bahwa kematian adalah misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia biasa, tidak ada yang tahu pasti kapan kematian akan menjemput kita. Kematian tidak menunggu seseorang untuk lebih atau tua terlebih dahulu atau sakit terlebih dahulu. Kematian dapat datang menjemput kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, maka ketika kita menyadari bahwa kematian pasti akan menjemput kita, maka sepatutnya kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Dan menyiapkan diri menghadapi kematian, paling tidak kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah segera bertobat dari semua keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan yang kedua, terus beramal dan berbuat baik untuk mengumpulkan pahala sebanyak